F11 aja, Ja. Biar... Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yang pertama Eja Prasetyo, Rija Asrofi, Heri Sanjaya, dan saya sendiri Faisal Asrofi Aziz. Uh, Baik, di sini ada normalisasi yang akan dibacakan oleh saudara Rija Asrofi. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Faisal Asrofi Aziz. Kemudian saya akan membacakan aturan normalisasi dari normalisasi bentuk pertama sampai dengan normalisasi bentuk ketiga. Adapun normalisasi bentuk pertama yaitu setiap sel dalam tabel harus bernilai atomik, yaitu nilai tunggal yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian setiap kolom dalam tabel hanya berisi nilai tunggal dan atomik. Tidak ada kolom yang berisi kumpulan nilai atau array. Next. Mana Jak? Belum pindah Jak. Kemudian normalisasi bentuk kedua yaitu eh, setiap non-K atribut harus sepenuhnya tergantung pada seluruh K utama. Ya, dengan hasil yaitu membagi tabel menjadi beberapa tabel untuk menghilangkan dependensi parsial atau dependensi untuk memastikan setiap non-K-nya terkait langsung dengan bawah lagi ya. Jangan di-scroll gitu ya. Untuk memastikan setiap non-K-nya terkait langsung dengan seluruh K utama tabelnya. Dengan menggunakan kunci asing atau foreign key untuk menghubungkan tabel-tabel yang terpisah. Selanjutnya yaitu normalisasi bentuk ketiga. Dengan aturan yaitu memenuhi semua persyaratan dari normalisasi bentuk kedua. Dengan tidak ada transitive dependency non-key attribute pada key utamanya. Dengan hasil yaitu memisahkan kolom yang tidak bergantung pada kunci utama untuk menjadi tabel terpisah. Kemudian mencegah adanya transitive dependency di antara kolom-kolom non-key dan memperkuat struktur tabel sehingga integritas data tetap terjaga dan operasi pembaruan penghapusan itu menjadi lebih efisien. Cukup sekian. Kembali ke Selanjutnya,
Selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu tentang manfaat normalisasi. Manfaat normalisasi yang pertama integritas data yaitu memastikan data konsisten dan akurat. Yang kedua efisiensi operasional yaitu mempercepat operasi pencarian, pembaruan dan penghapusan data. Yang ketiga struktur yang terorganisir maksudnya membuat basis data lebih mudah dipahami dan dikelola. Yang keempat reduksi redundansi yaitu mengurangi penyimpanan yang tidak perlu dan mempertahankan data yang konsisten. Saya kembalikan kepada moderator. Um, Baik, itulah penjelasan diskusi kami. Coba scroll aja. Ya, scroll aja. Baik, di sini ada tabel-tabel atau basis data. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu tabel building kolom. Ada building ID unik untuk setiap bangunan dan building name, nama bangunan, lokasi bangunan, itu selanjutnya number of floors, jumlah lantai bangunan, year contract set, tipenya integer itu tahun konstruksi bangunan. Untuk tabel room column yaitu ada room ID, tipenya integer, ID untuk setiap ruangan. Selanjutnya building ID, tipenya integer, kunci asing yang menghubungkan dengan tabel building. Room number, tipenya integer, nomor ruangan. Room type, tipenya varchar, jenis ruangan misalnya seperti kantor, laboratorium. Selanjutnya floor number, tipenya integer, nomor lantai tempat ruangan berada. Yang selanjutnya terakhir itu capacity, tipe integer, kapasitas maksimum ruangan. Selanjutnya akan dibacakan Ferry Sanjaya. Oke, baik. Terima kasih Faisal. Selanjutnya itu tabel equipment. Yang pertama ada kolom equipment ID tipe integer, yaitu ID unik untuk setiap peralatan. Yang kedua room ID tipe integer yang yaitu kunci asing yang menghubungkan dengan room. Selanjutnya ada equipment name tipe varchar. Selanjutnya nama peralatan equipment tipe varchar, jenis peralatan misalnya HP AC atau AVI. Selanjutnya ada manufaktur tipe varchar, yaitu nama produsen peralatan. Selanjutnya ada dates installed tipe date, yaitu tanggal pemasangan peralatan. Selanjutnya ada warranty expiry tipe date, yaitu tanggal berakhirnya garansi peralatan. Selanjutnya yaitu tabel tax kolom. Yang pertama ada tax ID tipe integer, yaitu ID unik untuk setiap tugas pemeliharaan. Yang kedua ada equipment ID tipe integer, yaitu kunci asing yang menghubungkan dengan tabel equipment. Selanjutnya ada tax description tipe varchar, yaitu deskripsi tugas pemeliharaan. Selanjutnya ada frekuensi tipe varchar, yaitu frekuensi pemeliharaan, misalnya bulanan dan kuartalan. Selanjutnya ada priority
tipe varchar, yaitu prioritas tugas, misalnya tinggi, sedang. Selanjutnya ada estimate duration. Tipe varchar yaitu durasi perkiraan tugas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Eja Prasetyo. Baik, terima kasih Saudara Ferry. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan tabel schedule. Yang pertama di sini ada schedule ID yang berisi kolom schedule ID bertipe data integer dan berisi untuk menyimpan ID unik untuk setiap jadwal tugas. Lalu ada task ID bertipe data integer berfungsi menyimpan kunci asing yang menghubungkan dengan tabel task. Lalu ada schedule date bertipe data date yang berfungsi sebagai menyimpan tanggal jadwal tugas. Lalu ada completion date di bawahnya nih, yaitu yang berfungsi untuk menyimpan tanggal kapan tugas akan selesai. Lalu selanjutnya ada tabel personel. Yang pertama ada kolom personel ID yang bertipe data integer yang berfungsi untuk menyimpan ID unik untuk setiap personil. Lalu ada kolom personel name yang bertipe data varchar yang berfungsi untuk menyimpan peran atau jabatan personil, misalnya teknisi, pemeliharaan, atau elektrisi. Lalu selanjutnya ada personal role bertipe data varchar yang berfungsi untuk menyimpan peran atau jabatan untuk menyimpan nomor atau kontak personil di kontak number ini. Lalu ada email bertipe data varchar yang berfungsi untuk menyimpan alamat email personil. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Riza Asrofi. Terima kasih kepada Saudara Eja Prasetyo. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait tabel repair. Nah, pada tabel repair ini terdapat repair ID dengan tipe data integer dengan fungsi untuk memperbaiki. Kemudian ada achievement ID dengan tipe data integer yang berfungsi sebagai kunci yang menghubungkan dengan tabel achievement. Selanjutnya ada problem description dengan tipe data parser dengan fungsi yaitu untuk mendeskripsikan masalah perbaikan. Kemudian ada date reported ya, dengan tipe data date yang berfungsi sebagai tanggal laporan masalah. Kemudian ada date fact sheet dengan tipe data date yang berfungsi sebagai tanggal perbaikan selesai. Dan yang terakhir ada repair cost dengan tipe data desimal yang berfungsi sebagai biaya perbaikan. Cukup sekian. Baik, sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.